Bright Friends, ketemu lagi sama aku, Alifa dari Public Relation Bright Soul, yang akan menemani kalian di Bright Story dalam sesi yang berbeda. Oke, hari ini kita akan sharing pengalaman tentang dunia perkuliahan nih. Mungkin beberapa teman Bright Friend ada yang baru menjadi maba dan masih semangat-semangatnya, atau udah berada di tingkat lanjut perkuliahan, bisa relate sama topik kita hari ini yaitu hustle culture dan burnout. Tapi nih, seperti biasa, rasanya kalau aku ngomong sendiri bakal nggak seru. Jadi hari ini aku bakal ditemenin sama teman aku, yaitu Dinda Lestari, atau yang biasa dipanggil Dinda. Oke, Dinda, boleh perkenalan diri dulu ke Bright Friends. Halo teman-teman Black Friend, kenalin nama aku Dinda Lestari. Saat ini aku sebagai mahasiswa baru jurusan psikologi semester 1 di Universitas Bina Nusantara. Untuk kesibukanku saat ini adalah aku sibuk berkuliah sebagai staf di organisasi luar kampus dan juga volunteering. Tetapi untuk bulan ini aku belum seaktif di tahunan kemarin. Alasannya adalah karena aku lagi mau istirahat dulu, lagi mau menjaga kesehatan fisik dan mental aku dulu, begitu. Oke, bagus ya menjaga kesehatan fisik dan mental dulu, karena itu kan namanya juga prioritas kan. Oke, terima kasih banyak Dinda atas perkenalannya. Sebelum kita mulai sharingnya, aku mau jelasin sedikit tentang hustle culture nih, yang biasa kita dengar di mana-mana. Secara singkatnya, hustle culture adalah standar di masyarakat yang menganggap bahwa hanya bisa mencapai sukses kalau hanya memprioritaskan pekerjaan di atas segalanya, dan bahwa semakin banyak pekerjaan yang dapat dilakukan dalam satu waktu, maka kita akan menjadi semakin sukses. Dan burnout sendiri adalah kondisi stres yang dapat dipicu oleh pekerjaan. Nah, jadi kalau boleh cerita sedikit nih, Din, ke teman-teman Bright Friend, kira-kira kamu pernah nggak sih multitasking beberapa pekerjaan atau job desk di periode waktu yang berdekatan? Baik. Jadi sebelum aku mau cerita, aku mau singgung sedikit dulu. Aku dulu waktu kecil, dan pasti Liva juga pernah, dan sebagian orang kayaknya pernah dengan ini. Jadi aku dulu waktu kecil mau rasanya pengen cepet-cepet dewasa aja, pengen cepet-cepet gede, dan ternyata semuanya ini nggak sesuai dengan ekspektasi. Aku tuh merasa kalau semua tugas, semua kerjaan itu ternyata banyak banget. Rasanya hari bertambah, umur bertambah, itu tugas kita tuh makin banyak nggak sih, Pak? Benar, aku juga ngerasa relate sih, soalnya kan aku juga maba dan jujur sulit untuk menyesuaikan diri karena beda banget dunia perkuliahan sama dunia sekolah gitu. Nah, menurut kamu dari semua tugas yang tadi udah kamu sebutin, yang paling susah tuh apa? Kalau menurut aku sendiri, yang paling susah itu bukan tugasnya, entah itu tugas kuliah, tugas volunteer, organisasi, ataupun lainnya, tapi itu gimana cara kita biar siap dengan keadaan bahwa tugas itu banyak. Kita harus kerjain, harus pinter-pinter bagi waktu, cari waktu, dan juga jaga kesehatan tubuh itu yang paling penting. Karena kan kalau kita nggak jaga kesehatan tubuh, itu semuanya jadi buyar, nggak bisa dikerjain. Apalagi sibuk, pasti kan sulit ya jaga kesehatan, begitu sih, Liva. Oke, pada saat itu kamu ngerasa udah siap, udah expect nih kalau kuliah sesibuk ini atau kamu masih ngerasa kaget atau kewalahan atau gimana? Karena ekspektasi aku tadi yang waktu kecil mau cepat-cepat besar, tiba-tiba someday aku em, kuliah kan, dan rasanya materi kuliah tuh banyak banget, terus juga tugas kuliah banyak, dan yang pastinya beda dong dari pas SMA. Terus juga aku kan ikut volunteer, organisasi, itu kok rasanya semuanya nyatu, nyampur, tugas itu datangnya bertubi-tubi, deadline-nya deket. Kalau pada awalnya sih aku nggak merasa keberatan ya, nggak merasa tertekan, nggak merasa burnout. Entah emang beneran aku nggak merasa gitu, atau emang aku tuh denial kalau aku nggak nyaman, aku merasa tugasnya banyak. Nah, sampai tiba saatnya aku udah mulai males kuliah. Aku ninggalin kuliah, terus juga kalau pagi itu aku tidur sampai jam 9, dan aku tuh join Zoom tuh cuma ya udah absen aja, yang penting bisa, maaf, bisa presensi. Um,
rasanya tuh aku udah nggak mau baca-baca buku lagi. Padahal sebelumnya tuh aku tiap hari pokoknya nggak baca, tapi kemarin aku tuh nggak mau. Terus juga semua tugas itu aku kerjain mepet deadline. Bener-bener satu hari pas deadline itu aku baru kerjain. Dan dan pas aku ngerjain semua tugas yang itu, aku tuh sambil berpikiran bahwa kok tugas aku banyak banget ya, kok materi kuliah tuh banyak banget dan berat, nggak pernah dipelajarin sebelumnya. Jadi kayak aku ngerasa udah ada tuh sugesti-sugesti yang masuk. Dan pada akhirnya, aku akhirnya nyadar kalau aku mengalami burnout. Begitu, Liva. Jadi titik awal kamu nyadarin burnout tuh kamu ngerasa jenuh ya sama kegiatan sehari-hari. Sebenarnya aku juga ngerasain sih, apalagi kalau misalnya mendekati UTS dan UAS, tugas tuh tiba-tiba langsung banyak gitu. Kan kaget ya kita. Nah, biasanya nih kalau kamu lagi burnout kayak gitu, gimana cara kamu ngatasinnya, Din? Oke, karena aku udah ngerasa kalau aku nih udah nggak bener nih kayak gini, masa 4 tahun kuliah nanti harus gini-gini terus. Akhirnya aku coba buat riset di internet dan aku sempat nonton di YouTube. Dia itu seorang mahasiswa juga di Cambridge, jurusan kedokteran kalau nggak salah, dan dia sempat bagi tips kalau pertama adalah bikin to-do list. To-do list itu adalah semua pekerjaan kita, entah itu dari kuliah, dari volunteer, ataupun sederhana tugas rumah kayak nyapu, cuci piring, ngepel, itu tulis aja. Dan ternyata pas aku coba, itu beneran works loh, Liva. Kayak jadinya aku nggak harus kerja 2 kali. Kenapa 2 kali? Karena yang pertama, aku harus ngerjain tugas. Yang kedua, aku mikirin tugasnya tuh ada apa aja. Kok banyak banget, rasanya tuh kayak numpuk semuanya. Dan karena udah aku list, jadinya tuh aku cukup kerja sekali dan mikirin gimana caranya aku tuh selesain semua ini dan dengan efektif. Kalau gitu kan hasilnya maksimal. Dan bisa juga tugas nanti dapat A, kan lumayan tuh. Lalu yang kedua bisa bikin tabel prioritas 4 kuadran. Ini tuh yang pertama dia ada important, urgent, sama not urgent. Jadi kalau misalnya itu udah deket deadline dan tugas-tugas yang wajib, kayak tugas kuliah, pekerjaan, itu kan wajib ya. Jadinya itu masuk ke important, dan kalau emang itu important, harus dikerjain paling pertama. Dan yang terakhir ada relax. Kenapa kita harus relax? Karena kalau nggak relax itu rasanya semuanya amburadul. Rasanya tuh mau ngerjain, even mau bergerak aja, mau bangkit dari tempat tidur aja tuh rasanya berat, udah kayak udah capek duluan gitu. Jadinya emang kita harus relax, udah kayak harus dijalanin aja, kerjain, jangan kebanyakan mikir. Gitu, Liva. Bener sih. Yang penting kuncinya tuh kita harus belajar bikin skala prioritas kan ya, biar kita tahu yang mana nih yang penting, yang mana nih yang enggak gitu. Oke. Karena tadi kita habis bahas multitasking, menurut kamu itu yang telah kamu alamin bisa dikategorikan sebagai hustle culture gak? Kalau dari tugas-tugas dan berbagai pekerjaan lainnya, menurut aku sih enggak. Tapi dengan aku yang aku harus baca semua materi kuliah sampai paham, nggak boleh nggak paham, aku harus ikut volunteer, organisasi, itu udah masuk ke hustle culture karena aku merasa nggak mau ketinggalan, semuanya harus dikerjain, biar nanti kalau lulus CV aku tuh udah isi, nggak mau nggak, biar cepat dapat kerjaan. Nah ini udah termasuk sih, gitu Liva. Oke. Menurut kamu nih, apa sih penyebab maraknya hustle culture di generasi muda saat ini? Oke, jadi kalau dari penyebabnya sendiri, kalau kita melihat situasi sekarang, kalau menurut aku penyebab utama dari hustle culture ini adalah teknologi. Teknologinya ini semakin canggih, di mana kita bisa lihat orang itu lagi ngapain, kerjaannya apa sekarang, kuliah di mana, sekolah di mana, ataupun kayak dia ikut lomba apa, organisasi apa, kita tuh bisa tahu. Dan itu bisa kita tahu dengan mudah banget, kayak kita cuma jentikin jari aja, kita udah tahu. Apalagi semenjak pandemi ini, sebenarnya fenomena hustle culture ini lebih sering didengar pas pandemi nggak sih, Rifa, menurut Iya kamu? sih, bener. Bener banget. Soalnya kan kalau pandemi jam tuh makin fleksibel, orang tuh jadi makin mencari apa ya kegiatan yang bisa sambil dilakukan biar kita tetap produktif gitu. Bener sih, Din.
Nah, bener banget. Karena pandemi ini juga kan orang jadi suka di rumah ya. Kita nggak bisa WFO, nggak bisa ke sekolah, kuliah. Kita di rumah aja dan sebenarnya mereka juga butuh hiburan. Jadi pas nyari hiburan kan ke sosmed. Dan di sosmed itu malah isinya kayak semua prestasi-prestasi orang. Jadinya kebanyakan itu merasa dirinya tuh kok aku gini-gini aja ya, kok aku nggak punya prestasi, terus juga merasa takut ketinggalan atau FOMO bahasa hitsnya sekarang. Jadinya karena itu mereka udah mulai ngejar-ngejar banyak hal dan yang parahnya lagi mungkin mereka itu nggak tahu tujuannya apa, esensinya apa, ataupun itu sesuai nggak sih dengan kebutuhan dia. Nah, karena mereka mau buru-buru, bahkan nggak mentingin kesehatan, menurut aku itu udah masuk ke hustle culture dan jadi penyebabnya. Begitu, Lipa. Oke, menurut kamu apa sih impact dari hustle culture ke kehidupan sehari-hari? Oke, kalau menurut aku sendiri, kan tadi ya gara-gara ada kita ngeliat prestasi orang lain, jadinya kita merasa takut ketinggalan, apa-apa harus buru-buru. Itu udah termasuk dari dampaknya sendiri, dan dampaknya ini menurut aku kadang ada orang yang kalau kita lihat begadang sampai subuh karena ngerjain tugas-tugas itu. Dan tapi ya kalau misalnya tugas kuliah ataupun tugas kerjaan itu sih masih kewajiban ya. Tapi kalau misalkan dia begadang gara-gara dari organisasi ataupun dari yang lain yang bukan kewajiban utama, itu udah salah satu dampaknya sih. Jadinya dia ngorbanin kesehatannya gara-gara hustle culture itu. Kenapa? Karena dia nggak tahu sebenarnya dia butuh banget atau enggak. Karena kalau emang butuh banget sih kayaknya aku yakin ya sebenarnya dia tuh bisa sih menentukan skala prioritas dan juga jamnya. Dan karena itu juga sebenarnya aku sempat riset juga kalau ada tuh riset penelitian yang membuktikan bahwa kalau gara-gara kerja jor-joran terus, banyak tuh orang jadi ngerasa tertekan, jadi stres, sedih, burnout, begitu Pak dampaknya. Oh, oke. Karena tadi kamu bilang itu berdampak pada kesehatan mental dan fisik seseorang, menurut kamu ada nggak sih cara untuk mengimplementasikan hustle culture secara positif supaya hal yang tadi disebutin tuh nggak sampai kejadian gitu? Oke, jadi sebenarnya aku tipe orang yang yakin ya kalau setiap hal itu punya dampak positif dan punya dampak negatif. Dan mari kita lihat apakah hustle culture ini ada nggak sih dampak positifnya, ataupun kita bisa nggak yang ngelakuinnya dengan cara positif. Bahkan sebenarnya hasil riset juga bilang kalau sebenarnya hustle culture itu awalnya positif karena kita bisa lihat kayak Mark yang pencipta Facebook dan juga Stephen Jobs itu dia adalah orang-orang yang hustle culture tapi dengan cara positif. Dia tahu value-nya dia apa, tujuannya apa, jadinya dia bisa berhasil dan juga nggak berdampak jadi tertekan ke dirinya sendiri. Dan kalau menurut aku, kita bisa nerapin hustle culture yang positif kalau kita suka sama apa yang kita lakuin. Kayak misal aku, walaupun aku sekarang ngerasa kok banyak banget ya tugasku, ataupun kok kerjaannya banyak, tapi aku nggak ngerasa ini negatif sih, karena aku suka sebenarnya, walaupun sedikit ngerasa, aduh ya ampun banyak banget tugasnya, aku nggak merasa keberatan. Jadi selama orang itu suka, itu nggak dampak negatif. Lalu juga kalau misalnya orang itu sesuai dengan kebutuhan dan tujuannya dia. Lalu dia memperhatikan kesehatannya, baik secara fisik maupun mental. Karena nggak jarang juga aku lihat orang itu jadi tertekan, jadi demot gara-gara dia tuh kebanyakan kegiatan yang emang dia tuh nggak terlalu tahu sebenarnya dia tuh ngapain, begitu, Lipa. Iya sih benar. Berarti yang penting kita tuh harus kenali passion dan tahu apa yang kita mau, apa yang kita suka agar saat terjun ke bidang tertentu bisa jadi sarana untuk mengembangkan diri yang baik dan bukannya cuma sekedar hustling aja. Oke. Kalau gitu, yang terakhir kamu ada nggak nih tips atau saran supaya teman-teman bisa tetap produktif tanpa harus terjebak dalam hustle culture? Oke, yang terakhir gimana caranya biar kita bisa tetap produktif tanpa harus terjebak di hustle culture, apalagi yang negatif. Yang pertama adalah know your value and worth. Jadi kita harus tahu apa sih nilai kita, kegunaan kita tuh apa, dan juga
sederhananya sih kelebihan kita apa? Karena kayaknya nggak jarang ya orang yang ditanya kelebihannya tuh nggak tahu. Kayak, hehe, kayaknya gue nggak ada kelebihan deh. Kayaknya gue kebanyakan kekurangannya. Dan jangan kayak gitu. Walaupun itu sepele, tapi sebenarnya berpengaruh juga sama kehidupan kita sehari-hari. Sekedar hal-hal kecil aja kayak misalnya gue anaknya rajin nyapu, gue anaknya suka bantu-bantu di rumah, atau misalnya gue anaknya ngerjain tugas tepat waktu, dan itu menurut aku udah termasuk kelebihan sih. Kayak tadi kan dia manajemen waktunya ataupun dia rajin, itu sudah masuk. Jadi kita harus tahu kelebihan kita. Walaupun ya pada awalnya aku tuh kayak ngerasa nggak ada lah kelebihan gue apaan sih gitu, tapi lama-lama sebenarnya nemu. Coba kita lihat dikit-dikit apa sih kelebihan kita dalam kehidupan sehari-hari, yang kecil aja dulu, baru nanti yang gede-gede pasti kelihatan. Terus yang kedua adalah kita harus tahu minat dan tujuan. Mungkin ini klasik banget nggak sih, Liva, tahu minat lu apaan gitu. Kayak udah dari SD ya kita denger itu. Iya, benar. Nah, tapi sebenarnya kalau kita tahu minat dan tujuan kita tuh jadi nggak gampang ke ombang-ambing. Kayak yang kemarin lagi ngetren banget, gue harus ikut volunteer, gue harus ikut magang. Padahal dia tuh belum tahu sebenarnya apa ya gunanya itu, tapi dia terombang-ambing. Dan kalau kita punya tujuan, kita tahu tujuan kita nantinya apa, kebutuhan kita apa, kita jadi nggak gampang ngebawa arus, kita jadi nggak menyia-nyiakan waktu. Karena kan percuma ya kalau kita ikut sesuatu, menguras pikiran, tenaga, tapi kita nggak tahu tujuannya, impact-nya apa ke kita. Jadi itu sia-sia. Walaupun ada sih yang bilang semua hal itu nggak ada yang sia-sia. Tapi kalau orang itu emang nggak tahu tujuannya apa, nggak tahu esensinya apa, jadi kan kayak percuma gitu. Lalu yang terakhir adalah bodo amat. Mungkin kedengarannya rada negatif ya, kok kita bodo amat sih gitu. Tapi sebenarnya nggak gitu. Aku tahu istilah ini dari aku baca buku Bodo Amat, karyanya siapa ya, aku lupa. Pokoknya sampulnya itu warna merah. Pokoknya kita itu jangan terlalu terpaku sama pencapaian orang lain. Kita jangan kebanyakan ngebandingin diri kita sama orang lain. Kalau misalnya orang nangkapnya, jangan-jangan maksudnya ini kita iri dengki nih sama orang. Enggak kayak gitu. Kita itu tetap ngucapin selamat ke orang lain yang habis mendapat prestasi, kebahagiaan, tetap senang dan empati kan. Tapi kalau untuk urusan membandingkan, kayak, kok dia gini ya, kok gue gini ya, kayak beda gitu, sebaiknya sih kita harus bodo amat sama hal kayak gitu. Karena kenapa? Karena aku yakin sih tiap manusia itu kan beda-beda ya, dari mulai lingkungannya, terus juga pola asuhnya, terus even makanan aja itu kan beda ya, orang-orang tiap hari makannya, dan emang nggak bisa banget dibandingin. Kecuali kalau orang itu hidup bareng serumah gitu ya. Dan sebenarnya kalau orang hidup bareng serumah juga nggak bisa kan dibandingin, karena pasti kan kita udah belajar ya Pak, di mahasiswa baru kita udah belajar biopsikologi, di mana kan orang-orang beda-beda ya Iya, benar. gennya, dan iya kan. Nah, makanya emang hal sekecil apapun kita nggak bisa bedain diri kita sama orang lain, nggak bisa bandingin. Jadi stop, udah jangan bandingin, mending fokus aja sama diri sendiri. Mungkin awalnya emang ya kerasa berat, kerasa sulit banget rasanya kalau nggak bandingin diri sendiri, tapi berproses aja. Pasti lama-lama bisa kok kita nggak bandingin diri kita. Emang itu bakal makan waktu, tapi bakal berguna banget dan nggak bakal nyesal. Begitu dari aku, Liva. Setuju banget sih aku. Jadi yang penting kita tuh jangan sering terpaku sama orang lain, jangan terlalu mikirin pencapaian orang lain. Yang penting kita harus fokus sama diri sendiri. Yang penting kita terus berprogres menjadi orang yang lebih baik dan lebih baik dari kita yang hari kemarin. Gitu ya, Din ya. Oke deh, kalau gitu. Makasih banyak, Dinda, udah luangin waktunya buat sharing-sharing sama aku, sama teman-teman. Dan harapannya, dengan Dinda udah sharing kayak gini, teman-teman yang mungkin lagi ngerasa relate sama hustle culture dan burnout bisa dapat insight dan jadi tahu nih gimana cara ngatasinnya. Sekali lagi, makasih banyak, Dinda. Semoga Dinda selalu sukses ke depannya. Dah, thank you.